Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Andrew Jonathan Sihaan dengan NIM 421230104. Sekarang saya akan menjelaskan hasil pekerjaan kami untuk tugas mata kuliah desain sistem mekatronika dengan deskripsi tugas sebagai berikut. Buatlah desain sistem mekatronika sederhana, water level control, minimal satu sensor, yang berisi flowchart proses, desain mekanikal, desain elektrikal, pemrograman, bill of material, dan video produk, yang mana yang sedang saya rekam saat ini. Eh, Kita langsung masuk saja ke penjelasan desain mekanikalnya yang berisi juga bill of material yang akan dijelaskan oleh Dio Andrian Saputra. Pada Dio dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dio Andrian dengan NIM 42123010082. Di sini saya akan menjelaskan desain water level sistem dalam mata kuliah desain sistem mekatronika. Yang pertama, kami memiliki dua papan sebagai penopang, yaitu papan atas sebagai penopang tangki atas dan papan bawah sebagai penopang tangki bawah. Kemudian sebagai penopang kami memiliki aluminium profile sebagai tiang dengan panjang 200 cm. Kami memiliki dua tangki, yaitu tangki atas dan tangki bawah. Tangki atas sebagai penerima air dan tangki bawah sebagai pemasok air. Kemudian sebagai jalan keluar kami memiliki solenoid valve sebagai penguras air. Di bagian kiri kami memiliki pompa air sebagai memompa air dari pemasok ke atas penerima. Setelah itu kami memiliki tiga sekat, yaitu sebagai dinding dan penopang panel box. Di sebelah tangki atas terdapat sensor holder dan sensor, yaitu kami memiliki tiga sensor beserta indikatornya, sensor kapasitif. Kemudian di sebelah kanan kami memiliki panel box. Panel box memiliki tiga lampu indikator, yaitu lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning. Lampu merah sebagai indikator air full, lampu kuning sebagai indikator air mid, dan lampu hijau sebagai air low. Kemudian di dalam panel kami memiliki dua button, yaitu button start dan button stop beserta lampunya. Dan yang terakhir di dalam panel yaitu kami memiliki satu emergency stop. Dan kami memiliki pipa, yaitu terdiri dari 9 pipa beserta 11 elbow-nya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke gambar desain panel luar dan dalam. Untuk panel luarnya seperti ini, layoutnya. Terdapat tiga buah lampu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang di atas ini adalah lampu indikator levelnya. Yang di sini ada dua lampu lagi untuk lampu sistem apakah sedang on atau di stop. Ada emergency stop, ada stop button, ada push button start, ada selector switch untuk membuka dan menutup valve jika ingin menguras eh, tempat penampungan air yang dihitung levelnya oleh sensor tadi. Ini desain panel dalamnya ada power supply 24 volt, ada dua buah MCB 1 volt 10 ampere, ada PLC Mitsubishi sebagai controllernya FX5U, ada relay 24 volt dan terminal blok. Kemudian kita masuk ke rangkaian elektrikalnya. Berikut adalah rangkaian elektrikalnya, rangkaian kontrol, dan rangkaian daya. Untuk rangkaian kontrolnya, PLC mendapatkan tegangan sumber 220 volt AC yang diamankan oleh MCB 1 volt. 220 voltnya dihubungkan ke L, groundnya ke ground PLC, dan netralnya ke netral port netral PLC. Kemudian kami menggunakan konfigurasi syncing yang mana terminal source sourcing-nya dihubungkan ke 0 volt, kemudian 0 voltnya dihubungkan ke COM.
Kemudian 220 volt AC tadi juga dihubungkan ke power supply eksternal sebagai sumber power supply eksternal 24 volt DC. N-nya juga dihubungkan ke netral sumber, ground-nya dihubungkan ke ground sumber. Kemudian seluruh komponen yang digunakan, kami menggunakan komponen yang berspesifikasi 24 volt DC. Jadi fungsi dari power supply 24 volt DC ini adalah untuk memberikan tegangan 24 volt ke komponen yang kami gunakan. Untuk input di bagian input ada seperti ini. Yang sudah saya sebutkan ada push button start, push button stop, emergency, 3 buah sensor kapasitif untuk mendeteksi ketinggian air, dan selektor switch untuk men-trigger valve untuk menguras tadi. 24 volt. Terus kaki yang sebelahnya oleh eh, komponen input tadi dihubungkan ke masing-masing alamat yang akan dimasukkan ke dalam coding PLC nanti. Seperti ini. Kemudian di bagian output sama mendapatkan 24 volt DC, dan kaki sebelahnya lagi dihubungkan ke coil, alamat coil output PLC yang dituliskan di program nanti. Di sini COM 0 di jumper ke COM 1 karena kami menggunakan juga port IE4, 5, dan 6. Kemudian itu adalah segi rangkaian kontrolnya. Di rangkaian dayanya terdapat satu MCB, satu pol 10 ampere untuk mengamankan tegangan 220 volt ke pompa. Sebelum ke pompa, tegangan itu masuk ke MCB dulu, lalu ke kontak dari relay. Jadi kami menghubungkan motor 220 volt ke sumber melalui relay yang diamankan relay. Jadi untuk mengaktifkannya nanti tinggal mengaktifkan coil relay yang di rangkaian kontrol. Dipisah agar jika terjadi masalah di salah satu rangkaian tidak merusak rangkaian yang lain dan bisa gampang dalam maintenance. 220 volt ke L pompa, netral ke sumber ke netral pompa, grounding pompa ke grounding sumber juga. Baik, untuk rangkaian skematiknya sekian, kita lanjut ke rangkaian aktual. Berikut adalah rangkaian aktualnya. Pompa mendapatkan tegangan 220 dari sumber, diamankan oleh MCB 1 pol, kemudian dihubungkan ke kaki 12 relay, yang mana nanti ini adalah sumber untuk yang dihubungkan ke pompa. Tapi dia posisi awalnya adalah NO, dapat dilihat 12 dan 8 itu NO. Untuk mengaktifkannya menjadi NC nanti 14 dan 13 ini diaktifkan melalui PLC. Ketika coil aktif, maka NO akan menjadi NC, kemudian 220 volt akan dialirkan ke pompa. Sebelum ke pompa, kita taruh ke terminal, kita hubungkan ke terminal blok dulu agar gampang dalam maintenance-nya nanti. Pompa mendapatkan 220 volt ke kabel pompa yang coklat, kabel birunya netral, kabel hijaunya grounding, dihubungkan ke sumber. Kemudian di segi kontrolnya, seperti yang tadi juga, mendapatkan tegangan 220 volt PLC-nya untuk mengaktifkan PLC dari sumber, netral sumber ke netral PLC, grounding sumber ke grounding PLC, sama konfigurasi syncing juga. Sync source-nya dihubungkan di jumper ke 0 volt dan ke COM yang digunakan. Kabel, spesifik kabel, menggunakan NYAF
0,75 mm kuadrat. Ini adalah tombol-tombol aktual yang digunakan dan sensor-sensornya. Spesifikasinya 24 volt. Ini lampunya dan solenoid valve-nya. Oke, itu adalah rangkaian aktualnya. Kemudian masuk ke selanjutnya adalah ke flowchart. Ini adalah sistem flowchart kami. Pertama, start, inisialisasi dulu. Kemudian, apakah tombol start ditekan? Kalau tidak, kembali ke inisialisasi. Kalau ya, pompa air akan menyala. Maka air akan diisi ke dalam tangki. Saat air mulai naik, dia belum akan terdeteksi oleh sensor level rendah. Dia akan naik terus. Kita sambil buka ininya. Oke, ini adalah sensor rendah, sensor medium, sensor high. Saat di start, air akan masuk, kemudian akan mulai perlahan-lahan naik. Ketika sudah di depan air sudah setara dengan sensor low, maka sensor low akan aktif, menandakan air itu sudah ketinggiannya sudah melewati 25 cm. Naik terus. Nih, sensor low sudah mendeteksi, berarti airnya sudah di level 25 cm. Kemudian sensor airnya naik lagi. Sensor mid akan mendeteksi air, lalu lampu mid menyala. Ini. Kemudian air akan terisi terus sampai mengenai sensor full. Jika air sudah mengenai sensor full, maka pompa akan otomatis mati. Keadaan pompa mati, sistem masih menyala. Akan tetapi, pompanya tidak mengisi air lagi ke dalam tangki. Dari sini bisa ada dua kondisi. Apakah kita membuka sistem pengurasan yang ada pada gambar ini? Jika kita buka, maka air akan berkurang. Jika kita tidak buka, maka pompa air akan tetap mati. Nih, apakah pengurusan dibuka? Jika tidak, sensor full masih mendeteksi penuh dan pompa akan tetap mati. Tapi jika kita membuka pengurasnya, maka air akan turun perlahan-lahan dan air keluar dari tangki. Saat tangki sudah hampir kosong, saat air sudah berkurang dan hampir kosong, yang kemudian airnya akan melewati batas bawah itu 25 cm, sensor low akan tidak mendeteksi air lagi. Ketika sensor low tidak mendeteksi air, maka akan kembali ke proses pompa air menyala dengan otomatis. Dan flow-nya akan berjalan seperti awal, air diisi lagi, sensor low level mendeteksi, lampu indikator low-nya menyala, sensor mid mendeteksi, indikator mid-nya sudah menyala, sensor full mendeteksi, maka pompa dimatikan lagi. Jika kita tidak menguras lagi, dia akan bertahan di pompa mati. Kemudian apakah kita menekan tombol stop? Jika kita menekan tombol stop, maka proses akan selesai. Itu adalah flowchart dari sistem kami. Oke, kita masuk ke penjelasan program PLC untuk sistem water level control yang kami rancang. Start simulation, select all, execute. Oke, pada saat awal belum ada yang menyala, kita tekan button start, maka indikator sistem sedang on menyala, pompa langsung menyala untuk pengisian air. Saat tangki diisi, low level sensor yang berada di ketinggian 25 cm akan mendeteksi, maka low level indikatornya menyala, air naik lagi terus ke mid level di 50 cm, lampu akan menyala menandakan sudah melewati 50 cm, kemudian air naik lagi sampai ke 75 cm yang adalah batas penuhnya dari tangki. Maka ketika penuh, water pumpnya akan mati otomatis. Dan dapat dilihat di sini, walaupun pompanya mati,
sistem onnya masih berjalan. Hanya pompa saja yang mati agar air tidak melebihi kapasitas tangkinya. Tangkinya kan buat ketinggian 100, jadi batas fullnya di 75 cm saja agar tidak tumpah juga. Kemudian di posisi ini kita dapat melakukan pengurasan karena sistemnya otomatis. Jadi jika kita kuras, pompanya masih mati ya. Kita kuras, level air otomatis akan turun juga. Sensor fullnya tidak mendeteksi air lagi karena sudah dikuras. Turun lagi ke mid, pumpnya masih mati. Ketika air sudah kurang dari ketinggian low level sensor atau batas bawah yang kita buat, yaitu 25 cm, ketika air sudah di bawah 25 cm, maka pompa airnya otomatis menyala lagi untuk mengisi tangkinya, tangki air akan mengisi tangki air. Kita tutup ini valve-nya, maka levelnya naik lagi. Levelnya naik lagi ke low, mid, full tank. Pompanya mati lagi ketika tangki full. Kita kuras lagi, pompanya masih mati, air berkurang. Ketika di sini pompanya nyala lagi, tertutup pengurasnya, dia akan naik lagi. Kemudian ini ketika mid, kita tekan button stop, yang terjadi adalah sistem stopnya, indikatornya menyala, pompa juga mati, indikator sistem onnya mati. Akan tetapi level indikator airnya masih menyala. Untuk itu sebagai pembacaan air sedang di posisi mana. Kita dapat menghidupkan sistemnya lagi, dan ketika kita hidupkan, pompa akan menyala, melanjutkan pengisian dari mid tadi ke full. Ketika full, water pompanya otomatis mati lagi. Kita kuras, level airnya berkurang, melewati low level sensor, pompa hidup lagi, terisi lagi, full, pompanya mati lagi. Kita tekan emergency, maka indikator sistem stopnya menyala, pompa mati, indikator sistem onnya mati. Kita rilis emergency, karena posisinya masih di full, kita tekan start, maka pompa tidak menyala dulu. Kita kuras, bentar, emergency, sistem mati, pompa mati. Ini kita emergency ketika keadaan full ya. Kita rilis emergensinya, pompa masih mati. Kita tekan start, karena posisi airnya tadi di full tank, jadi pompanya tidak menyala. Kita kuras dulu, melewati batas bawah low level indikator, maka pompa menyala. Oke, sekian presentasi untuk penjelasan program. Oke, sekian penjelasan dari tugas desain sistem mekatronika kelompok kami yang sudah berisi flowchart proses, desain mekanikal, elektrikal, pemrograman, bill of material, dan ini sendiri merupakan video produk. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.